صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk mengingat orang yang mulia, yakni kita berkumpul pada hari ini untuk memperingati haul seorang yang alim yang telah meninggalkan jasa baiknya kepada kita sabarataan. Pondok pesantren yang ada di tempat ini merupakan jasa dari beliau. Hari ini kita memperingati haulnya beliau. Mudah-mudahan derajat beliau semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan dan kita yang berada di tempat ini meneruskan perjuangan beliau, mudah-mudahan membuat beliau tambah himmat. Dan mudah-mudahan beliau berkenan nantinya memberikan syafaat lawan kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini, di dalam momentum yang spesial ini, kita tidak melanjutkan kajian kitab kita, namun pada hari ini kita berbicara spesial mengenai keutamaan ataupun kelebihan orang alim, orang yang telah Allah berikan ilmu kepadanya, yang mana kita ketahui barataan bahwa pangkat alim itu nang memberikan SK-nya langsung adalah Allah Ta'ala. Allah sendiri yang mengucapkannya di dalam Al-Quran bahwa derajat orang yang berilmu diangkat melebihi daripada derajat orang beriman biasa. Beriman plus berilmu diangkat beberapa derajat. Kemuliaannya orang alim yang disebut oleh Nabi, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Muliakanlah orang-orang alim karena sesungguhnya mereka ini kurama. Kurama bermakna al-mukhtarun. Mereka orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mukramun indal malaikah, dimuliakan di sisi malaikat. Orang alim itu di sisi Allah sudah dipilih oleh Allah secara langsung. Memang inya nang ditunjuk Tuhan kawan dari ilmu. Di sisi malaikat dihormati benar. Itu orang alim. Walaupun di hadapan manusia sidin kada dihormati misalnya, tapi di hadapan malaikat sidin diagung-agungkan benar. Itulah orang alim. Jadi bila ada kita melihat orang ngisi ilmu, muliakan, karena malaikat aja memuliakan lawan sidin. Amunnya ada manusia kada memuliakan lawan tuan guru, kada memuliakan lawan ulama, maka manusia itu narugi, ulamanya kada rugi. Ulamanya kada rugi. Mau orang hormat lawan sidin, mau kada hormat sidin kada rugi. Nang rugi itu nang kada menghormati. Kenapa kada menghormati lawan ulama? Apakan lagi sampai memusuhi lawan ulama. Dan kebanyakan nama memusuhi itu kada orang jauh. Kebanyakan nama memusuhi itu orang parah. Fakam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang nang parah tapi jauh, berapa banyak orang jauh tapi parah. Nang karanjakan memusuhi orang parah. Itu karanjakan ditemukan. Benar-benar kan? Memparah terus dulu mawal. Jadi modelnya tuan guru tuh kayak cahaya nyarak kayak itu cahayanya. Orang jauh ini melihat cahaya nyarak itu menikmati. Malah jahatnya cahaya mintonya. Itu orang jauh. Tapi orang parah silau. Kadang kawah nak mencangani. Jadi kadang mau parahnya. Dan ini sunnatullah. Kebiasaan sudah mulai bahari sampai begini, mulai Nabi kita SAW nang awal-awal memusuhi Nabi kita kada orang jauh tapi orang Makkah.
Padahal Nabi itu apa kurangnya, lahir di Makkah, ganal di Makkah, kawin di Makkah. Imbah itu Nabi bakal kawanan lawan orang Makkah, baik sudah Nabi menyampaikan dakwah arau musuhi kurang parah mau musuhi kada orang jauh kada. Sedangkan orang Madinah beratus-ratus kilometer jarak antara Makkah ke Madinah. Kalau kita pakai bis dari Madinah ke Makkah itu terguring-guring dalam bis kada sampai juga belum ke Makkah. Sudah mengambil miqat di Bir Ali, nah itu terus dibawa pakai bis terguring-guring dalam mobil, udah nggak sampai Makkah belum, jauh. Kecuali pakai kereta cepat mungkin bisa 2 jam tembus, jauh. Orang Madinah mengidam-idamkan Nabi Muhammad sampai ke sana. Jakanya Nabi itu di wadah kami, jakanya Nabi wadah kami, jakanya Nabi wadah kami. Ada orang Makkah jungkung-jungkung orangnya di hadapan, kada peduli lawan Nabi Muhammad. Itu mulai bahari dah. Sampai Nabi dapat perintah ba'alih ke Makkah, ba'alih ke Madinah, berjalanlah Nabi hijrah. Jalan Nabi hijrah, terus orang Madinah mendengar Nabi hendak datang, ya Allah, himungnya luar biasa. Liwar himungnya, karena memang ini cita-cita orang Madinah. Nabi Muhammad itu hendaknya di Madinah, hendaknya itu di situ, kehendak orang Ansor, orang Madinah. Mendengar, melihat, membayang Nabi sudah dari kejauhan ada berbaris menghadang. Mereka memukul tarbang, himung sambil mengucap tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jibta bil amril muta'. Himung orang Madinah liwar himungnya karena Nabi Muhammad datang ke situ. Sampai berabut nawari Rasulullah di rumah ulun aja lah, di rumah ulun aja lah, di rumah ulun aja lah, di rumah ulun aja pian, di rumah ulun, di rumah ulun, di rumah ulun. Anggap aja rumah seorang, di rumah ulun. Tapi kan Nabi ini bijak. Amun Nabi memilih, nang lain pasti kecewa. Aku jadi Nabi milih di rumah si Anu mungkin, karena ada tuh nomor dulu nyata aja. Aku kasih tau rumahnya tanya mantap. Itu mungkin di rumah gitu. Tapi Nabi ini kan orangnya arif, orangnya bijak. Nabi itu kadang mau timpang sebelah. Nabi itu orangnya bijaksana. Di mana ontaku singgah dan nanti situ aku muring. Unta itu bagal kan ada. Nah unta soal Nabi milih. Nah bila untaku singgah situ aku muring. Nah adil kan? Adil itu. Nah, unta kan ada bagal. Berjalan unta terus. Tak melukuk di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah jangan untanya mau bangun lagi sini ya, berarti aku muring. Adil itu lah beritaan. Itulah Rasulullah. Kan orang jauh mengidam-idamkan Nabi itu berdiam di benuanya, kabul akhirnya berkat kecintaan mereka. Sedangkan orang Makkah cungkung-cungkung nabinya di benuanya, kada disyukurinya, pas dikabarkan Tuhan pada benuanya. Dan itulah yang insya Allah akan terjadi kepada ulama-ulama kita seterusnya, yang mana mereka dipilih oleh Allah menapaki jalan Nabi kita Muhammad, merasakan hal demikian. Nah mana orang para kada hihiran ya wasidin. Sedangkan orang-orang jauh mengambil berkat, orang-orang jauh mengharapkan ilmu sidin, orang-orang jauh mengharapkan doa sidin, orang-orang para acuh tak acuh, kada peduli ya. Dan itu sunnatullah mulai bahari dasar kayak itu. Karena bila tuan gurunya sudah kada ada lagi di kampung, hanya salah. Untuk itu lah, karena balik tuan gurunya rumah, balik tuan gurunya majelis, balik tuan gurunya ada lagi dia di kampung tuh, karena ada penyesalan terjadi. Bahari lagi ya, jadi lagi guru ada rame dia orang jurut-jurutan datang ke sini, pas sidin balik sunyi kampung kita aja, itu hanya nyesal. Dia hanya nyesal dulu, nyesal tuh pasti kena, nyesal, penyesalan tuh pasti di belakang. Kalau di depan tuh namanya pendaftaran, bukan penyesalan gitu. Nah itu sudah pasti ya. Nah makanya kita kalau melihat ada tuan-tuan guru di Banua, kita syukurilah, hormatilah, muliakanlah sidin, karena ini aset berharga, titipan dari Allah dasampian di Banua. Untung ya, untung. Mun sidin lagi hidup, ambil ilmunya. Mun sidin lagi hidup, ambil faedah dari sidin, ambil sanad ijazah dari sidin. Mun sidin sudah meninggal dunia, ilangi ke makom sidin.
Karena disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man zara aliman ay fi qabrih." Siapa nambah ilangnya orang alim tapi nang dikubur. Maksudnya orang alim ini sudah meninggal. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah ta'ala. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah. Lalu kita nih indah be'ilang ke makam orang alim, duduk di situ membaca ayat, atau pada duduk dong, baca berdiri kan, boleh ya. Membaca ayat, satu ayat, ayatan min kitabillah, satu ayat dari Al-Quran. Barangnya surah apakah yang dibaca? Kan satu ayat dari Al-Quran. Apa fadilatnya? A'tahullahu ta'ala bi'adadi khatawatihi usuran fil jannah. Allah Ta'ala berikan lawan inya nang beelang ke makam orang alim tadi dengan bilangan langkah-langkah inya menuju ke tempat orang alim, ke makom orang alim, ke kubur orang alim, itu diberikan kusur fil jannah, beberapa gedung di dalam surga, istana dalam surga, diberi Tuhan istana. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabri qasrun fil jannati min dhahab. Dan inya nang membaca ayat Al-Quran, setiap satu huruf nang inya baca di kubur orang alim itu tadi diberi Tuhan pahalanya satu hurufnya qasrun fil jannati min dhahab, satu istana di dalam surga yang terbuat daripada emas. Nah ini hadis fadilat orang berziarah ke makam orang-orang alim atau wali. Orang alim itu wali kadang nggak pilih lagi, nah ini nih fadilatnya. Si itu alim tapi makamnya kan sampai wali di hadapan Allah. Pilih lagi, nah ini nih fadilatnya. Apakan lagi mana alim mana wali? Itu udah luar biasa. Dan karena mungkin orang jadi wali kecuali melewati pintu namanya alim. Mun kada alim dan mau jadi wali, Tuhan karena baca maulah orang jadi wali, mun masih bungol. Setiap orang nanti angkat Tuhan jadi wali, pasti dipintarkan dulu, pasti dialimakan dulu, walaupun kelihatannya kayaknya gigilaan. Si wali nih majzub, orangnya majzub, akal basyariahnya diangkat Tuhan, tapi sebelum jadinya jadi majzub, inya alim. Lalu inya hanyut, inya rami surangan, jadinya majzub. Nah, jangan sampai sangka jahat lawan orang, jangan dipandangkan bina gila-gila kalau wali sih dia. Nah, itu hati-hati ya. Zaman Kiai Hamid Pasuruan tuh ada di pasar, orangnya kayak orang gila, orang tahunya sih dia itu di pasar orang gila, orang tahunya orang gila. Sekalinya Kiai Hamid nih didatangi tamu, jadi Kiai Hamid padahkanlah lawan si Ano nang jeru orang gila di pasar itu, padahkan lawan inya bahwa inya ini jadi wali, pangkatnya di hadapan Allah nang kayak ini, sampaikanlah salamku Kiai Hamid Pasuruan lawan inya. Nggih Kiai. Sampai si lalaki tadi ke pasar, pian dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan. Ujar Kiai Hamid, pian wali, madahin gila tadi. Apa nang gila tadi bagus di pasar? Kiai Hamid, sekian lama aku menutupi kewalianku menjadi orang gila. Hari ini engkau bongkar kewalianku di hadapan manusia. Aku malu. La ilaha illallah. Aku malu. Mati. Si wali nang gilaan tadi. Akhirnya ngarannya sudah dibongkar oleh Kiai Hamid makomnya. Orang tadi nang jadi orang gila, matinya mulia, makomnya diziarahi orang. Karena sebelum meninggal kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid. Jangannya Kiai Hamid karena membongkar, orang tahunya orang gila, tapi dibongkar oleh Kiai Hamid ternyata orangnya wali menyamar jadi orang gila. Nah jadi biar orang makin kekurangan yang nama awal mau bina wali sih. Nah bina wali ngaleh orang bina wali ngaleh ya. Ada kita ini pakaian orang bina walinya maka kata ada namanya bina kayak kekurangan, bina gilaan ya. Memang kelihatannya kada bagus, tapi ternyata di hadapan Allah pangkatnya mulia. Nah itu Masya Allah, makanya jangan sampai jahat dengan orang lah. Hilangi kuburan orang alim. Ini padilannya nanti ini tadi nanti.
mailangi kuburan orang alim. Bayangkan pian membaca Fatihah aja, pian membaca Fatihah di makom orang alim. Fatihah itu berapa huruf? 156 huruf. Amun pian membaca Maliki Yaumiddin, maknanya panjang. Maliki Yaumiddin berarti 156. Tapi kalau pian membaca maknanya pendek, berarti 155. Karena riwayat pembacaan Fatihah itu Maliki Yaumiddin maknanya ada dua riwayat, boleh panjang, boleh pendek. Nah, Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Habsyi, itu bila sidin jadi imam, rakaat pertama Habib Ali membaca Maliki Yaumiddin maknanya panjang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu rakaat pertama. Tapi bila Habib Ali jadi imam di rakaat kedua, maknanya pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu dipakai oleh Habib Ali setiap kali mengimami sholat. Jadi kita akan nuruti sidin, mutabaah dengan Habib Ali. Rakaat pertama maknanya panjang, rakaat kedua maknanya Maliki Yaumiddin itu pendek. Maliki Yaumiddin rakaat pertama, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Nah, itu Sahibul Maulid Habib Ali itu jadi imam sidin. Bayangkan pian berziarah ke makam orang alim, membaca Fatihah aja di pian baca. Fatihah aja 156 hurufnya. Berarti pian dapat istana di dalam surga yang terbuat dari emas 156 buah. Itu hanya baca Fatihah. Bayangkan pian membaca Yasin, berapa hurufnya? Soal kami itu huruf Yasin. Namun Yasin ada dua, ya 8 sin. Namun sampai malakutukul, sampai malakutukul di syai'u wa ilaihi turja'un. Mulai Yasinnya sampai habis 83 ayat, berapa huruf? Berapa kita dapat istana dari emas di dalam surga? Nah, itu luar biasa. Ini padilat mailangi kuburan orang alim. Apalagi orang alim itu paguruan pian, paguruan kita. Nambah hari kita sekolah di sini, nambah hari jadi alumni di sini, mengaji lawan guru-guru di sini, diajari tasrif, diajari nahwu, diajari mantik, diajari balaghah, diajari lughat, diajari fikih, diajari tauhid, diajari tasawuf. Guru-guru kita meninggal sini hilangi. Itu perguruan seorang. Panggilannya kayak ini kan. Jangan menghilangi itu, nah artinya nang mohon maaf, nah artinya nang terkenalnya aja, nang ganal-ganalnya aja. Jangan guru seorang dihilangi. Perguruan seorang, nah tuh guru kami bahari, jangan nyebut bekas guru lah tulahan. Guru tuh ada bekas, bekas tuh mantan, bekas. Bila mantan tuh bekas ngarannya. Guru kan ada bekas guru kami jangan tulahan jika menjadi murid beto. Itu guru kami. Itu guru kami baharina di pondok tuh di An-Najah di bahari guru kami itu sini tuh bahari mengajari kami naho. Kami ini jadi tahu nang fungsi inna fungsi kana gara-gara sidin nang. Nah fungsi inna tamsibul isma wa tarfa'ul khabar. Kami tahu gara-gara sidin fungsi kana tarfa'ul isma wa tamsibul khabar. Tahu kami gara-gara sidin. Sidin nang mengajari meninggal sidin hilangi kuburannya, padilatnya nanti ini sudah. Nah makanya orang alim manakah, tuan guru manakah, bila pian tetamu ada makom tuan guru pian ilangi dapat pahala nang kayak disebutkan Rasulullah kayak tadi itu. Nah makanya jangan boleh berziarah tuh mengambil berkah daripada mereka. Jangan boleh ya. Apakah lagi wali-wali nang sudah barang tentu kewaliannya terkenal, kealimannya luar biasa, itu kewaliannya dimasyhurkan oleh Allah. Pian beelang juga mengambil berkah. Apakah lagi pian tahu si wali tadi sudah memegang kunci-kunci spesial. Misal untuk futuh ilmu, di mana makom yang paling luar biasa. Kalau di Jawa itu untuk futuhnya ilmu, di antara makom yang luar biasa, makom Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil itu kalau makomnya dihilangi dan rutin di situ berziarah, insya Allah dapat futuh ilmu. Ada juga orang yang dapat futuh baelang ke makam Habib Abdullah Al-Haddad Sangeng di Kubah Sangeng di Bangil. Ada orang yang dapat futuh di situ gara-gara berziarah di situ, istiqomah di situ. Ada yang sampai mengamalkan rotib haddad di situ berapa puluh kali membaca, dibukakan futuh oleh Allah.
ada makom-makom yang luar biasa. Kalau kita di Banjar nih, salah satu pembuka kunci futuh ilmu adalah makom Datu Kashful Anwar Kampung Melayu. Nah itu insya Allah orang mana-mana pun ilmu agamanya nang kira-kira masih pambabal, pemahamannya kada tapi mau masuk narima ilmu, kada tapi mau narima keberkahan ilmu, kada nampak, istiqomahkan ziarah ke makom Datu Kashful Anwar Kampung Melayu. Insya Allah melewati wasilah sidin itu akan dibuka oleh Allah futuh. Nah itu kita di Banjar nih, umumnya seorang tidak jadi pejabat, calon jadi pembakar kampung misalnya, supaya menang tuh tawasulnya kakuin makom Sultan Suryansyah, tuh ampunnya Banjar, belang situ pian tawasul pangeran ulun tidak jadi megah pada situ. Nih urusakan Allah Taala nah pian lokona jadi raja di Banjar nih, ini wilayah pian di sini nah ulun salah satunya jadi anak buah pian jadi megah urusakan. Nah asal kan balik mana pula orang berataan pakai es pangkat seorang beres kada dan dari si es seorang nih pokoknya nanti hangat mainnya sesuai pakai es-esan. Nah ulun besar buat pian aja nah udah jadi pejabat ke situ tawasulnya, jadi itu mujarab dia. Ada bupati, orang tuh jadi bupati. Sebelum jadi bupati, sidin tawasulnya 2 tempat. Karena sidin kelahiran Kalimantan Timur, maka pertama sidin bertawasul di makom Raja Kutai yang Islam. Satu di situ. Karena dia berdomisili beliau di Kalimantan Selatan, maka beliau sebelum pemilihan bupati itu ziarah ke Kuit. Jadi duduk sidin jadi bupati. Sudah meninggal pak orangnya. Dahulu jadi bupati sidin. Nah, sebelum sidin jadi bupati, tawasulnya 2 tempat, ke makom Raja Kutai yang Islam, lalu ke makom Sultan Suryansyah yang ada di Kuit. Nah, ini kan makom-makom yang spesialis, spesial gesan rajaki banyak kayak kita di Banjar nih. Nah kayak Datuk Kalampayan, Abah Guru Sakumpul, nyawali-wali nasuki itu kawan ditawasuli pian. Yang bila kita melihat dohirnya si wali itu mana alim, mana amil, amal ibadat, sugih pulang itu tuh macam-macam kunci ada di situ tuh. Sugih, kata masuk pian menghandap para jekian itu insya Allah lah menghandap para jekian. Pian rutin akan dia ziarah ke makam kayak macam Abah Guru Sakumpul. Berarti pian cari tuan guru nasuki dan hidupnya. Nah itu kalau ditawasuli ke sana rejeki, contohnya Habib Soleh Al-Idrus nanti sakapuk sungai Ganda Allah. Habib Soleh bin Mukhtar Al-Idrus itu orang sugih ada, orang sugih mana anak cucu Nabi tawasuli di situ. Ya Allah sebagaimana Habib disugih ulun minta juga kayak sidin. Gitu orang. Mungkin hendak jauh ke Singapura. Bujuran Singapura tuh ada makom Habib Noh Al-Habsyi. Almarhum Tuan Guru Sibawaihi Kai Bawai Marbahan. Kai Bawai pernah ujar Kai Bawai, bila ikam hendak urusan rajaki ikam dibuka oleh Allah seluas-luasnya, pintu ikam bertawassul datang ke Singapura. Dan ini teruji dan ini mujarab terjadi kepada orang di Banjarmasin. Itu disuruh sidin si haji ini tadi awal-awalnya hidupnya susah kada tapi berkecukupan, jadi dia guru bawai menikah muda suge itu nak tawasul ke Singapura. Tulaklah si haji ini ke Singapura melewati Batam. Jadi sidin jalan Batam memakai kapal menyeberang ke Singapura lewat pelabuhan naiknya. Kalau ini pian jangan lewat Batam, langsung lewat bandara aja. Di pelabuhan tak cerewet urusannya, di bandara tak nyaman sedikit. Naik sidin di pelabuhan, sidin ini orangnya paroko, membawa rokok 5 bungkus, tapi kuga, rokoknya kan bungkus. Dianggap oleh bubuhan polisi di pelabuhan sidinnya ada berjualan, pas kena tangkap. Hanya naik di pelabuhan kena tangkap dan. Jadi gara-gara kena tangkap diinterogasi polisi Singapura, akhirnya sidin didenda 3 juta duit kita Indonesia. Tapi cek kepala sih, awak sudah kagak duit kan
sadar masuk ke Singapura karena ganda 3 juta pulang, jangan hari 3 juta ya 3 juta mau sini pikiran dah sampai di Singapura tak ke makam Habib Noh naik sidin pada Habib Noh Mbah Tuntung perlu bacaan memamai sidin hadapan makam Habib Noh memamai sambil menggutak betul nisan Habib Noh sambil menggutak beb ulun beb hanya ram masuk tangkap polisi ya sana 3 juta mana denda dan memamai ada kuburan 3 juta tuh beb banyak duit kami di Indonesia ulun nih ada tapi kan duitan pokoknya ulun kada mau tahu lah ujar guru kami ujar kayak bawa yang marabahan pian kunci rezeki di dunia salah satunya nang tukang buka tuh pian ulun kada mau tahu pokoknya duit ulun nang 3 juta tadi gantiakan berjuta-juta kali lipat mau ya sudah hadapan makom ulun kada mau tahu aja nah boleh aja nah kayak model kayak anak mengemis kuitan ayo bah ulun udah tahu pokoknya tukar akan sabida hanya anak nih modelnya kayak itu sini kayak itu ulun karena mau tahu ganti akan berjuta-juta kali lipat buliklah sidin dari Singapura ke Indonesia sampai ke Banjarmasin subhanallah kada berapa lawas jaraknya dari sidin ziarah itu beliau dibukakan pintu rezeki yang luas oleh Allah apa didapat sidin duitnya kawan nukar rumah 7 buah nukar mobil 10 buah itu dulu ya sampai sekarang sidin orangnya sugih sampai wahini tapi orangnya sosial bila tuan guru belang ke rumah mau berapa juta menyambui murid paling sedikit 1 juta menyambui tuan guru belang aja belang guru makan ke rumah kami 1 juta sampai sidin murid belang warna kan ada apa-apa belang dudukan guru kuat 1 juta boleh itu aja kita 1 juta boleh gitu bilang ke masjid Habib bilang ke masjid nah disambungi sosial orangnya urusan dakwah sidin laju urusan bahawal wali-wali lakas membantu sampai lagi disudin kan nah, luar biasa mobilnya luar biasa sebidang motornya aja ada dengan kayak kita bidang motornya Harley Davidson ya tau lah Harley Davidson tuh berapa pajaknya setahun 10 juta pajaknya warah bukan nukar enggak jadi kita nukar awak halus adanya Pak Tota awak halus di Harley Davidson kan Pak Tota awak menggunakan aja bilang betumin hanya kau tabanguan pajaknya 10 juta biar hampir kayak Alphard ya mobil Alphard tuh ada 10 juta pajaknya 6 tahun ke bawah tuh tahun hanya ini belasan juta pajaknya itu sampai motor hari hujan-hujanan nah bayangkan saya itu pajaknya sidin sepeda motor gitu sugih orangnya pian nah awal pembuka kunci rezeki sidin itu berziarah ke makam Habib Noh Al-Habsyi makanya nang banyak hadir haul Habib Noh itu orang Banjar orang Singapura mana kita tahu orang Banjar banyak karena orang Banjar sudah teruji nah kalau pian di Mengguruh nih di haul Kuning nih atau nang di pindahan baru ada anak 4 misalnya ziarah ke Singapura ayo ziarah ya 4 ke sana pula atau tulak seorang iya tahu berapa tiketnya wah ini lah belum ada dengan aku nih bang berapa tiketnya nah bagus biar kita pinaminik guru aja pina campur masalah rezeki pinaminik mungkin kiraan duit bawa ke Singapura aduh mama yang jawabin hadapan makam ulun ini susah pemumaan karena mau baik mama curhat lah bahasanya curhat bahasa kasarnya bang mama curhat ya dalam sini nah itu makam orang soleh lah jadi mau kita hilang ke makam orang alim nah fadilatnya seperti yang kita sebutkan itu tadi hadirin sekalian rahimakumullah ketika kita hadir di haul orang alim ketika kita hadir di haul orang wali maka kita ambil pelajaran di situ kayak apa sidin hidup kayak apa sidin bahari meninggalkan jasa-jasanya untuk kaum muslimin itu yang kita ambil apakah lagi kita kawan menuruti kelakuan baik sidin menuruti akhlak sidin menuruti jejak langkah sidin itu mahimungi sidin benar
Makanya kata Habib Ali Sahibul Maulid, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang paling menggembirakan hatiku, kata Habib Ali, tetapnya kalian itu berpijak pada tarekat orang tuaku, keluargaku dan kakek-kakekku. Kami Habib Ali himong bila melihat ada orang umpat berjalan di tarekat kami. Tarekat ulama-ulama bahari itu dijalani. Ulama bahari kayak apa berdakwah, ulama bahari kayak apa menyampaikan ilmu, itu nanti kita teladani. Nah, gawian kita nang meneladani akhlak bubuhan sidin itu mahimungi sidin. Himung luar biasa. Orang-orang bahari itu melihat kita kawal menjalani jalan bubuhan sidin. Misalnya apa? Bubuhan sidin mengajar ilmu ikhlas. Misalnya mengajar ilmu tanpa pamrih, orang memberi disyukuri, orang kada memberi kada diharapi. Artinya memang dalam dari lubuk hati yang paling dalam berdakwah ini memang tujuan kita ingin menghilangkan kebodohan yang ada di umat Nabi Muhammad. Sekira-kira umat Nabi Muhammad itu bujur-bujur kenal dengan nabinya. Sekira-kira umat Nabi Muhammad itu bujur-bujur mengenali bagaimana ulama-ulama dahulu. Itu niat kita dalam hati. Jangan sampai berdakwah itu niat mencari pamor, hendak terkenal, hendak duit, hendak harta dunia. Itu murahan. Kita kada usah menyatakan begitu. Kada usah hendak terkenal, kada usah hendak duit, kada usah hendak apa-apa. Allah jamin kehidupan kita. Orang menuntut ilmu rezekinya dijamin, apakan lagi nama ajar ilmu. Nah, talibul ilmi kata Nabi, takaffalallahu birizqih. Orang menuntut ilmu Allah jamin dengan rezekinya. Itu nama menuntut, apalagi nama ajar. Jamin dia biar. Kalau ada dalam hati kita bergeretek menghendaki dunia, buang, kikis. Dinyatakan dari lubuk hati paling dalam, aku berdakwah, aku menyampaikan ilmu hanya ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Itu pasti diperhatikan oleh Nabi. Nabi pasti memperhatikan. Bahkan salah satu habaib kita, salah satu dari habib kita bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika Sidin bertemuan dengan Nabi Muhammad, Sidin berucap, ya Rasulullah, ulun hendak bertakun, apakah amalan di akhir zaman ini yang paling menghimungi hati dia? Apa jawab Rasulullah? Ada dua, wahai cucuku. Ada dua yang paling aku himung amalan bubuhan orang akhir zaman ini. Satu, memberi makan jasmani umatku. Memberi makan orang. Ini hari ini dia diberi makannya lah. Udah lagi bagi nasi. Udah, nah itu diberi makannya. Siapa yang memberi makannya? Ini menghimungi Rasulullah. Berkumpulan guru kami aja. Berkumpulan siapa? Nomor andil berkumpulan itu berataan menghimungi hati Nabi Muhammad. Bila kita katuju menjamu orang, memberi makani orang, apalagi lo bagi-bagi di pinggir jalan, banyak fakir miskin, banyak anak yatim, banyak minta-minta, kita beri duit, kita beri nasi, kita beri wadai, itu menghimungi hati Nabi Muhammad. Jangan sampai hidup pemalar, pemalar banget hidup, sampai tamu gerunung di rumah. Masuk bikin kamar, disuruh makan kada. Ayah tamu kada mau guring, pulang kisar berapa? Kada mau guring orang parut kelirikan. Sampai mengaruh juga ke bahasa isyarat jadinya. Leper. Kamar sambok tuan rumah. Tuh bapak mau ya. Dengar orang Sunda kelaparan. Ya amdinya laki. Kau mangga ada masak. Ya, ini bini aku dari kira untuk kada masak. Ada dia beberes, tak kau kan. Masak. Ini sudah dengar kada beberes. Nokar. Mengaruh bogor pulang. Toh bamo orang nyuruh nukar. Ayo itu yang kayak nukar. Menyebelah dulu nah, kalau ada tukang beres. Menyebelah nukar sampai ke rumah. Yuk, masakit lagi jinya lagi. Kayak apa masak kayunya kadeda. Jangan bahari, kada ada kayu, hanya ada begas. Kayu ada. Kadang-kadang oleh tamu. Galagar pacol Allah hanya berulah kayu.
Jangan sampai tamu nak kayak itu. Namun dasar makanannya kita kadada pada aja minta rela. Pada aja minta rela. Dasar kadada. Pada aja duit kadada, makanan kadada minta rela. Bahari ada seorang bibinya. Bibini ini hidupnya miskin. Bisi laki hanya memburu. Miskin banget. Bisi anak sidin sekolah di pondok. Cuma mamanya sidin ini bisi amalan bilanya tamu ada menjamu itu pian wani hangit. Padahal orangnya sakit, susah, tapi wani hangit menjamu tamu. Pas datang tamu ke rumah sidin nih, tuan guru habaib ketujuh dia bilang ke rumah sidin. Hari itu sidin kada ada gula, kada ada teh. Duit dan dijual di tangan. Apa nanti dijual sidin? Piring di rumah dijual. Piring di rumah dijual. Ditukarkan ke teh lawan gula. Dijamulah tamu itu tadi. Dengan kebiasaan sidin menjamu orang lain, menyamari orang lain semacam ini. Pas kemudian hari sidin dibalas oleh Allah, isi anak jadi ulama besar. Sampai sekarang, walaupun beliau sudah udur, beliau masih diberi Tuhan panjang umur, udur sekarang beliau, tapi kita bisa melihat keberkahan dari kebiasaan mamanya beliau. Didoakan oleh para habaib, didoakan oleh para ulama, pas anak sidin jadi orang besar, jadi alim, sugih pulang, duit tidak kalah jalan dia. Itu sidin. Ayo kada kekembangan, rumahnya mewah, mewah semuanya. Kada gampang artinya yang kayak sidin di si rumah, mulai di pelakar sampai ke padu ulin sama tak. Ulin berdaan sampai ke hatapnya ulin, sirap. Semua ulin. Mobil aja ada di obonya. Paling kokoh banget, itu Parimon. Itu paling kokoh. Sisanya sidin Philip basic. Nangarai kayak nang Hiace kan mobil Hiace basic sidin. Alphard lawan Velfire itu sudahnya ada hitungan. Duit tidak makanan sih deh. Nah kita juga tidak makan sih juga. Dan bisa makan duit pak. Terus sidin tuh di antara keberkahan sidin itu didapat mama sidin ketujuh menjamu tamu. Nang dijamuni orang alim, nang dijamuni tuan guru, habaib, didoakan pas anak sidin jadi orang besar. Beda banget. Dan itu pun jadi isyarat dulu waktu abad sidin belang kawadah guru Zainal Ilmi dalam pagar, anak sidin itu bawa itu digulai-gulai oleh guru Zainal Ilmi kepala anak sidin tadi. Inilah si anak nina dijaga, anak ini dijaga sidin. Maksud dijaga tuh perhatikan, bujur-bujur pendidikannya dan seterusnya. Ini jadi orang besar di kemudian hari. Itu sudah dikasyaf oleh tuan guru Zainal Ilmi bahwa sidin bacaan jadi orang besar. Ya Allah. Nah makanya kita mau ada tamu tuh yang dipalarakanlah jamu seadanya. Mengkawah hangit bang, punya kawah. Jamu pakai leha lah, limping hangit. Ulah ada leha. Wadai leha dulu aja bisa deh makan wadai leha dulu aja. Kira wadai leha ya limping hangit. Menurut kata juga limping hangit asal pisangnya pisang talas, limpingnya hangit sedikit. Nah nyaman tak? Mun pisangnya lebar pisang talas asal kurang nyaman. Mun bubuduh ulun kada tujuh pisang talas, mun bubuduh tuh tujuh pisang nurun. Nah banyak kerupuknya nang hindalo tak? Nah itu nyamanin tak? Yang kedua kata Rasulullah, aku paling ketujuh di akhir zaman ini kepada orang yang memberi makan rohani umatku. Nah, memberi makan rohani berarti memberi ilmu kepada umat Nabi Muhammad. Nah, inilah para guru-guru syukuri bubuhan pian dititipi Allah ilmu, bubuhan pian diperkenankan dipilih oleh Allah mengajar di pondok ini, ataupun mengajar di kampung-kampung, ataupun mengajar di mana-mana. Syukuri pian ini orang yang bisa menghimungi hati Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan dakwah pian, dengan perjuangan pian menyampaikan ilmu itu, maulah Nabi Muhammad jadi ilmu. Makanya kita jadi tuan guru, jadi ulama, jadi orang alim,
jangan sampai ada istilah uyuh. Memang uyuh, dunia ini tempatnya uyuh. Kan ada tempat nyaman, dunia tidak ada. Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan dunia ini bukan tempat istirahat. Bukan tempat istirahat. Makanya kata beliau, kalau ingin istirahat nanti di alam barzakh, istirahatnya kita disambut oleh Nabi Muhammad, istirahatnya kita dikawani oleh nikmat-nikmat surga. Kubur kita sudah berubah jadi raudhah min riyadhil jinan. Di situ kita nyaman istirahat. Istirahat, kenikmatan itu kita dapat. Sekalipun kita dikubur pada hakikatnya sorangan, tapi kita kenyamanan dan guring kita di dalam kubur. Tiba-tiba kiamat, ketika kita dapat nikmat nyaman di dalam kubur, seakan-akan guringnya pengantin baru. Kiamat leh. Nah gitu loh, kayak pengantin anyar itu subuh dah leh. Orang karamian begayaan malam pertama. Ingat lebih hari malam pertama ya Pak? Dulu udah tahu di malam pertama. Dulu nggak tahu, entah kawin siang bini tinggalkan langsung jadi diwan juri bahari. Ya bingung buahnya apa nih dia pengantin maka ada jadi diwan juri. Bawa aja aku tugas. Pas saya jadi diwan juri bahari orang lomba. Ulun karena diwan jurinya mau kada mau bini tinggalkan. Udah tahu di malam pertama loh. Udah tahu biasa. Sudah 7 hari hanya tamu ini. Jadi malam ke-7 ulun tuh berapa? Sehari itu. Nah kenapa? Maka kada malam pertama gurunya murangnya tak mau dipakai juga. Ada murang benar. Pas ke satai tamu datang. Ya menjawab mengenai nasib menurut. Jadi kata kau dipakai itu dan latihannya. Jangannya kau dipakai minta izin ya. Aku jujur lah atau ngawasi biniku malam ini. Kalau kau dipakai jadi aku jadi menjurinya kok. Kisah dari bang. Nah kayak apa bahagianya malam pertama dia kalau kerasaan subuh hari. Itulah orang mati yang penuh kebahagiaan. Orang mau jadi wali, guru-guru kita tuh meninggal kayak pengantin guringnya. Tiba-tiba udah kiamat, bangun apa nih? Kiamat kah? Asa hanya mati. Sedangkan orang-orang yang dapat siksa dalam kubur, ya Allah, awaskah lagi kiamat? Apabila kiamat mungkin sakitnya ya Allah aja langsung akan neraka Tuhan sama kali. Nah ini hanya sponsornya aja sakit banget dah, istralnya hanya sakit dah. Apalagi mengujulannya lah ya Allah. Udah batas kiamatnya. Itu kalau doanya dalam kubur. Kalau aja bang, suara dengar bang. Nah, ini jadi gawian kita berdakwah ini menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tapi turuti kayak apa dakwah orang bahari. Itu dituruti dan ini menghimpungi kepada orang-orang dahulu, kepada salaf kita. Minas salafil qaumil ladzina tawajjahu ila Allah yaquna nabil mustafa al-hadi. Mereka adalah para pendahulu kita yang telah memusatkan segala usahanya menuju kepada Allah, mengikuti Nabi pilihannya. Orang-orang bahari yang kita contoh ini, yang kita turuti jalannya, mereka yang memusatkan pikiran kepada Nabi Muhammad. Tujuannya hanya ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tujuannya hanya ingin menebarkan dakwah Nabi Muhammad. Ikhlas, ini yang kita turuti jalan mereka. Waha hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kasratu awradi. Amal mereka bersih dari berbagai penyakit, dihiasi dengan ilmu, akhlak dan sejumlah besar wirid. Mereka ulama-ulama kita bahari itu bisi amalan. Amalan mereka bersih, hatinya kada dari kada dalam hati ba amalan hendak minta puji, dalam hati ba amalan hendak ria dan lain-lain. Tidak, murni tujuan mereka hanya ingin menggapai keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah. Itu orang-orang dulu. Dia dihiasi ilmu mereka kayak apa, akhlak mereka kayak apa, wirid mereka kayak apa. Kalau kita bicara dengan orang bahari lah, ada peparakan ya kita nih biar. Jadi sejujurnya kita ini bila baca manakib satu yang paling masuk dalam hati kita, malu kepada orang bahari. Jadi kita bulan Dzulhijjah baca manakib Syekh Salman hari-hari mendengar. Kita di Banjar ya, hari-hari mendengar manakib Syekh Salman. Itu Syekh Salman orang bahari. Kayak apa sih? Ilmunya kayak apa? Mengajinya kayak apa? Amalannya kayak apa? Ada nasibin malam jam 2 sudah bangun, duduk beratib sahur sampai ke subuh, supaya subuh berjamaah duduk lagi sampai isyraq, mbak isyraq berwirid lagi sampai duha.
terus digawisidin. Itu gawian sama. Nah kita kan, ayo kayak kita subuh melandau, sembahyang duha aja tinggal, sembahyang tahajud kawan dihitung, bawirid kada rutin. Nah mana kita nih? Jadi mau kita baca rambit kalau hubungan sedikit sebuting masuk dalam hati kita, sumpah malu. Hubungan sedikit kayak itu. Salaf kita kayak itu. Pendahulu kita kayak itu. Kita kayak apa? Nah makanya kita nih ratik, sembujur dari ratik kita nih. Ratik kita aja. Ilmunya kayak ratik kita nih. Akhlak kita ratiknya wara. Wiridnya kita bang banyak jauh. Nah kayak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kitabnya kita kaji, Sulamul Taufiq. Ngaji kita, qasidahnya kita baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Qasidah silin. Tahu amalan silin. Tiap hari baca la ilaha illallah 25.000. Shalawat 25.000. Ya Allah 25.000. Baca Al-Qur'an sembahyang tahajud 20 juz. Baca Al-Qur'an sampai duha 10 juz. Itu amalan silin. Dan kita pemarakannya. Kesodakoh sedikit di pengaparan kita. Maitung pengulang. Aku sudah di bulan tadi, bulan ini ada lagi aku aja. Maitung. Ya Pak, jauh nggak kayak bulan sini jauh banget. Nah, cuman kita isi cermin sudah. Oke ini para pendahulu kita. Oke ini guru-guru kita. Tinggal kita menjalani perjalanan. Walaupun amalan kita kada sama, tapi yang penting ada cinta yang lebih dahulu kuat kepada mereka. Wahibbus sholihin wa lastu minhum, kata Imam Syafi'i. Aku cinta kepada orang soleh walaupun aku kada soleh. Sekelas Imam Syafi'i mengaku kada soleh, apalagi kita membedet giliran mungkinnya kita kawan sama mengaku jadi soleh. Imam Syafi'i namanya nyata soleh mengaku walastu minhum, sekalipun aku kada termasuk daripada orang soleh, tapi aku cinta kepada mereka. Nah yang diharapkan apa ya? Supaya mereka nantinya bisa memberi syafaat. Gara-gara aku cinta, ada memberi syafaat walaupun amalan kita ada sama. Cinta dahulu, walaupun amalannya ada sama. Yang penting cinta dulu. Nah makanya jar almarhum abah guru kapo rancak dengan silin ucap tariqatul mahabbah. Jalan kita ini jalan cinta. Yang penting kita cinta dulu. Masalah amalan sama atau kada sama itu menggiring. Kita berusaha bergambar menuntiki amalan hubungan silin, pokoknya kada sampai juga insya Allah kita tak masuk dalam bendera silin. Yang penting ada cinta di dalam hati. Itu yang paling utama benar. Cinta inilah yang akan mengumpulkan kita dengan mereka. Zikirlah. Wa arbabuha yas'auna fiha biwijhatin fahum baina ubbadin li'ilmin wa zuhadin. Mereka bergegas dalam beramal dengan mencurahkan perhatian. Mereka adalah para pengabdi Allah dengan ilmu dan kezuhudan. Orang-orang dahulu, salaf kita, mereka ini ilmu. Ini ketujuan hubungan sini. Ada kita apa? HP. Orang bahari ilmu. Anak-anak ini game. Game terus kan. Nah, ini nanggur-nanggur. Udah sudah HP itu enggak? Belok kanan. Iya, hantam. Bantir sorangan, kayak lebih gila. Ayo, nih rekaman kita ini jawab kok. Orang bahari ilmu. Akhirnya mereka dihiasi dengan kezuhudan. Hidup di dunia nih kada cinta lawan dunia. Itulah mereka. Nah makanya ulun tuh sebujurnya bila datang ke wadah guru, bila datang ke wadah penguruan, ulun diminik jadinya. Minik itu bukan berarti apa? Bukan berarti ulun kada nerima, bukan berarti ulun saris lawan silin, kada. Ulun minik memikirkan nasihat silin, bisa kada ulun amalkan. Guru itu bila ucap, bila ucapan silin gitu. Ya non, apa program ikam ke depannya? Apakah ikam hendak kakak ini aja? Apakah ikam sudah cukup nak kakak ini aja? Apakah ada program ikam ke depannya kayak apa? Program ikam ke depannya untuk umat Nabi Muhammad itu apa? Sehingga ikam tuh bujur-bujur ada andil di hadapan Nabi Muhammad. Kalau hari ini ikam berdakwah, bahasa kasarnya jadi dakwah ikam masih dibayar orang. Apakah
nanti ada program Ikam berikutnya yang bujur-bujur dakwah Ikam itu murni untuk Nabi Muhammad. Ya jadi ulun jadi pikiran. Umur ulun ini sudah 30. Dalam target ulun umur sudah 40. Ulun harus ada memiliki perubahan yang bujur-bujur murni untuk Nabi Muhammad SAW. Itu dipikirkan ya. Jadi bila daerah kawadah sidin dicambuk, bahasa kasarnya tuh ditapak sidin di muha. Ikam udah jadi napa? Gandal kena, tuha kena, kan udah jadi napa? Bisi program ya norai hidup tuh di sini. Bisi program. Ikam kayak ini, kayak ini ya. Program Ikam apa? Nah makanya ulun tuh berpikir. Makanya kadang-kadang gawian kita nih banyak orang awam kadang mengerti. Makanya ulun banyak gawian ulama yang tidak bisa dibaca oleh orang biasa. Jadi seakan-akan orang biasa tuh menganggap kita apakah itu. Ternyata dari 6 gawian sidin itu ada yang dipikirkan sidin untuk ke depannya. Misal sidin bisi program kayak ini, sidin bisi program kayak ini. Itu ada guru yang mengarahkan ya. Nanti aku aja sidin. Aku nanti ini aja sidin. Bahari aku nanti ini. Aku bahari di sini. Sampai ulun minta maaf lah. Ulun bawa pakaian termasuk mewah. Mohon maaf, itu ditunjuk sidin di muha. Ikam wah ini dalam jam larang. Dia tahu nggak jam ulun harganya berapa? Ini dari Egner. Ulun kalau harga supaya dia tahu. Ini harganya hampir 10 juta lah. Di tangan di kiri boleh. Ini dari Egner. Silahkan dia tahu di pasar. Harganya kurang dikit 10 juta. Tapi ulun kena nukar. Dibari Bang Bupati. Ulun menukar ada tukar juga. Paling larang jam ulun di rumah itu AC itu nah apa AC kalau menjalannya apa Alexander Christie. Nah itu paling larang jam ulun pakai itu. Ada yang harga 2 juta. Ulun pakai ini. Kebetulan menghadap beliau pakai ini. Itu langsung ditunjuk. Jam Ikam mewah. Itu cincin Ikam mewah ya. Cincin harat ya. Dia tahu cincin berapa harganya? Sebelah. Bisa lebih juta. 2 belah tangan 50 juta. Itu ditunjuk. Ikam ini berpakaian mewah. Aku pun bahari kayak itu di sini. Tapi aku ini kadang ketujuh lagi. Nanti cincin murahan di sini. Nanti gelang jempol. Kau tahu lah jempol berapa harganya? Paling larang 200.000 di sini. Tunjuk sini semua. Oke, kamu ini pakaian mana itu? Karena kamu dikirakan ada masanya yang mulai kamu kadang ketujuh lagi lewat dunia nih. Ingin, ulun minta arahan dia aja. Itu bang, ini ada tapak, tapi bagus. Itu cambuk kesan kita. Itu untungnya orang misi guru. Mau nikah karena misi guru, ya tangkap papasan pak. Jalan ke kadekah, maju ke mundur kah, berbelok ke kadekah. Kan misi guru pak. Coba misi guru, maju aja guru, maju. Itu mundur di sini, mundur. Itu misi guru. Nah makanya untungnya cari hidup tuh pak guruan tuh dicari. Nang kawa memperhatikan Ikam. Cari itu. Makanya untung benar kita tuh bila bisi pak guruan lalu ada yang memperhatikan. Kayak apa kabar Ikam? Baik, mau kayak apa dakwah Ikam? Kita connect, itu guru bagus banget itu. Diperhatikan. Nah, itu tuh biar ngalih cari guru yang kayak itu tuh. Diperhatikan, bujur-bujur biar. Ya Allah, bihangilah. Hari ini anggotnya ulun ini kena serius ya, duitnya,undil kayak jarang hendak ketawa-tawa nih. Tawa ya, cuman kayak banyak seriusnya lah kayak gitu nah. Jadi biar maklumi lah ini hari ini rasukannya lain mungkin. Rajin tuh nama rasuki siapakah? Apa dah punya beresuk pulang kan? Dia itu bahasa ulun aja jadi pada ulun beresuk itu ceramah tuh ini langsung pemberian Tuhan. Ada orang beresukan. Ini ada ceramah beresuk dulu lah. Datu anu. Langsung suara mogah. Kena bulan Judi mogah pulang Datu anu. Itu pada sok nanti itu. Sok ada. Ini memang pembawaan hati nah kayak itu nah. Ya maklumi orang tahan tampil itu memang kayak itu. Jadi pikiran gitu nah. Jadi pikiran tapau diambil
Bahasa kasarnya kalau ditampilkan. Jadi pikiran lalu tak bawa-bawa gitu. Nah, dan ini pun bisa kita pikirkan. Oh, guru nang kayak itu, aku pang nang kayak apa? Guru nang kayak ini, aku kayak apa? Sidin nang kayak ini, aku kayak apa? Itu jadi pikiran kita. Supaya hidup itu ada visi program, jangan berumuran kayak itu aja. Nah, ada visi program kita. Ulaika qaumun syarrafallahu qadrahum fahum baina aqtabin kiramin wa autadin. Mereka sekelompok manusia yang dimuliakan oleh Allah kedudukannya, dan mereka termasuk ke dalam golongan para kutub autad yang mulia. Wa mimman madha min ahli asri a'immatun akhadtu tariqal haqqi anhum bi isnadi. Kata Habib Ali di waktu lampau, masa dahulu, masih di zamanku kata beliau, terdapat para imam, berdasarkan sanad mereka aku tempuh jalan kebenaran. Aku di Habib Ali untuk ilmu, ku ambil lawan guru-guru besar. Sanad itu ku jalani, ku terima, ku jalani seperti jalan mereka. Musalsalatan minhum asalidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Sanad yang sambung menyambung secara terperinci sampai pada makhluk yang terpuji dan sebaik-baik pemuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ambil sanad itu dari guru ke guru, guru ke guru, orang mulia sampai kepada manusia yang paling mulia. Tariqat rusydin qad talaqqa alladhi laha min as-sirri amjadul khalaiq wa amjadi. Jalan petunjuk ke arah kebenaran, di dalamnya berisi rahasia penting yang didapat oleh para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abun yatalaqqa an abihi wa hakada faya laka min aba kiramin wa auladi. Ayah menerima dari ayahnya, dan demikianlah seterusnya. Alangkah mulia mereka para ayah serta putra-putranya. Itu orang dulu. Habib Ali melihat ini, Abah Sidin mengambil dari Abah Sidin. Abah Sidin seorang imam besar, mufti Al-Haramain. Abah Sidin mengambil dari Abah Sidin, terus sampai ke Nabi Muhammad. Itulah yang terjadi kepada orang-orang dahulu. Abahnya alim, datunya alim, kainnya alim, abahnya alim, anaknya alim, cucunya alim, buyutnya alim, intahnya alim, cicitnya alim, cuitnya alim, sampai ke bawah alim. Coba biar lihat sejarahnya Al-Imam Muqaddamul Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, orang yang pertama bergelar Segaf. Habib Abdurrahman Segaf bisi anak Abu Bakar Sakram. Abu Bakar Sakram bisi anak Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus bisi anak Al-Habib Abu Bakar Adni. Habib Abu Bakar Adni wali kutub, Abdullah Al-Idrus wali kutub, Abu Bakar Sakram wali kutub, Abdurrahman Segaf wali kutub, Muhammad Maulad Dawilah wali kutub. Kutub bin kutub bin kutub bin kutub bin kutub. Kalau kita kutub-kutuban. Nah, ayo, turang bahari. Dan ini pun singgungan kesan kita, nang alim. Kita jadi guru, kita mengajar, anak kita alim gak ada? Kalau ada orang alim, kemudian anaknya alim, biasa. Dan ini harus, mun kita alim, anak kita alim juga. Itu harus. Amun kita alim, anak kita kada alim, jadi aib. Jurang agaknya orang alim, anaknya parai. Itu jadi aib. Jadi aib desa kita. Tapi mun kita alim, anak kita alim, santai kita. Tapi yang hebat itu namanya ya, abahnya buntat, umahnya buntat, anaknya alim. Ini luar biasa ya. Mengkawal orang buntat mencetak anak jadi orang alim, nah itu harap benar. Ayo, harap itu. Nah, ini campur dasar kita alim. Mun kita hari ini jadi orang alim, maka kita wajib mencetak anak kita lebih alim daripada kita. Kalau kita hanya umpat misal bisi majelis kecil-kecilan, anak kita harus bisa nantinya jadi orang hebat, jadi orang besar. Kalau perlu anak kita punya majelis yang puluhan ribu jamaahnya. Walaupun banyak jamaah itu pada jadi tujuan, mestinya harus lebih daripada kita kualitasnya. Hari ini kita umpat mengajar di pondok aja, kita olah anak kita sekira-kira inya bisi pondok di kemudian hari. Harusnya kita gitu. Sebagaimana orang-orang pebisnis, bila abahnya jadi petani, dalam otak mereka anak ini harus diolah jadi tuan tanah. Jadi tanah-tanah dihambilnya bersihis bertekan berapa ribu borongan bersihis dia kakaronnya hati beribu-ribu. Kakaronnya bila mengangkut tuh 4 buah motor truk
tidak pusuk masuk tahan diri kalah jangan pulang. Ayo, itu harus kita pikirkan kayak itu tuh. Dan itulah orang bahari lah. Jadi menyambung sangat itu, masya Allah, luar biasa besar orang bahari itu. Nah, ada kita Pak. Nah, ini jadi pikiran biasa kita berkata. Nah, maka dalam pertemuan kita hari ini, siang hari ini, sekira-kira bisa kita dapat istifadah semuanya dari Habib Ali, mengambil faedah daripada beliau, dan ini merupakan cambuk dan bekal untuk kita menghadapi hari esok. Jadi apa program kita? Simpulannya itu ya, dari ceramah ulun hari ini, dari tausiah ulun hari ini, dalam kita memperingati Haul Kiai Haji Bukhari Thayyib dan anak siri Ustaz Ahmad Sayuti. Kita dalam ceramah ini kesimpulannya cuma satu: apa program Anda di kemudian hari? Silahkan Anda tentukan hidup Anda ke depan. Itu aja kesimpulannya, panjang lebar itu aja kesimpulannya. Terlapar ya sudah. Minta redha minta halal ulun terlambat datang karena apa namanya, mungkin kurang istirahat, jadi guring menyambung-nyambung. Jadi di hotel tadi kan tak menyambung-nyambung, jadi terlambat kesini gitu ya. Kita redha minta halal ulun tadi datang di Kapuk sampai ke hotel jam 2 apa jam setengah 3. Jadi matanya kalak-kalak masih kan, jadi itulah kita redha minta halal, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Untuk bulan yang akan datang pengajian sudah ada tanggal belum? Sudah ada tanggal belum? Sudah ada tanggal belum? Belum ada kepastian. Kalau ada kita umumkan langsung, kalau tidak ada yang menunggu pengumuman berikutnya. Tanggal berapa? Insya Allah ya kurang lebih di akhir bulan Agustus kita pengajian kembali. Kalau kada hilap tanggal 28 Agustus itu hijrah hari Ahad 28 ke 27 nggak cari hijrah atau 29 nggak mencuri seorang, pokoknya kira-kira kayak itu tanggalnya di akhir bulan Insya Allah Agustus ya bulan Insya Allah lah. Dan sinilah kawan sampaikan, mudah-mudahan yang hadir semuanya hari ini, yang mengikuti live streaming hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah Taala rezeki yang halal dan lapang mencarinya. Mudah-mudahan anak-anak yang sekolah di sini dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan guru-guru yang mengajar di pondok ini kehidupannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi selalu dunia sampai akhirat, anak-anaknya diberkahi dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan di antara semua yang hadir di sini nama belum kawin, mudahan lakas kawin. Bisi anak, mudahan lakas bisi anak. Mudah-mudahan kita berataan dikaruniai Allah anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita berataan hidup bahagia dunia sampai akhirat, kabul berataan hajat-hajat dunia maupun hajat akhirat. Berataan kita hidup beriman, meninggal dunia pun nantinya membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya sampaikan, minta Allah minta halal, minta maaf kalau ada kekhilafan, ada kekeliruan. Demikian subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.